Kepolisian Resor Manggarai Barat, melalui Satuan Reserse Kriminal menggelar rekonstruksi yang mengguncang emosi publik dalam kasus pembunuhan tragis Sustiana Melci Elda, seorang ibu rumah tangga dari Desa Gilat, Kecamatan Macang Pacar. Kasus ini mengundang perhatian publik karena mengungkap sisi gelap dari dinamika rumah tangga korban dan suaminya Eduardus Ungkang, yang kini sebagai tersangka. Ardus begitu disapa, yang semula berusaha mengelabui pihak berwenang dengan mengklaim bahwa istrinya meninggal akibat bunuh diri, akhirnya terjebak dalam perputaran bukti dan penyelidikan. Proses rekonstruksi ini berlangsung di Aula Kemala Bayangkari Polres Manggarai Barat, pada Senin tanggal 4 November tahun 2024 siang. Rekonstruksi ini menghadirkan tersangka, pengacara korban dan 2 orang saksi. Ada 27 adegan rekonstruksi, ini semua berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka sendiri. Kasus ini bukan hanya memancing simpati masyarakat, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya keadilan bagi keluarga korban. Berikut keterangan resmi Kasat Reskrim AKP Lufti Darmawan Aditya. Dan tadi dalam reka adegan tadi ada berapa adegan yang diperagakan dan sejauh mana sih tadi prosesnya menurut dari kepolisian? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang. Siang ini kita tadi setelah selesai melaksanakan rekonstruksi, ada 27 adegan yang diperankan oleh saksi dan tersangka. Kemudian tujuan dari rekonstruksi sendiri kan memang memberikan gambaran secara visual terkait peristiwa pidana yang terjadi pada waktu itu, ya, supaya juga tidak terjadi perspektif yang berbeda antara berbagai orang, antara keluarga korban maupun dari keluarga tersangka. Jadi kita laksanakan rekonstruksi ini memang bagian dari kepentingan penyidikan. Itu sudah diatur juga dalam perkap. Jadi kita nanti lengkapi untuk dimasukkan dalam berkas. Untuk tahapan perkara ini sejauh ini sampai di mana? Terkait untuk sejauh mana, sekarang kita masih melengkapi berkas karena ada beberapa saksi juga yang masih kita mintai keterangannya, pemeriksaan tambahan terutama, ya. Jadi kita nanti dalam waktu dekat, insya Allah mungkin minggu ini kita bisa tahap 1, kalaupun memang belum bisa ya mungkin minggu depan untuk pelaksanaan tahap 1 di kejaksaan. Seperti itu. Jadi kemudian mungkin dalam rekon tadi mungkin ada fakta-fakta baru yang terungkap seperti apa? Masih sama, jadi sesuai dengan keterangan saksi dan tersangka, memang sesuai dengan adegannya, kita sesuaikan dengan keterangan saksi dan tersangka, dan perbedaan itu nanti kita masukkan di BAP karena di pemeriksaan tambahan. Ya, ada beberapa adegan tadi yang mungkin dirasa berbeda, apa yang dirasakan tersangka, apa yang dilakukan tersangka nanti kita tuangkan di BAP lagi, seperti itu. Apakah adegan tadi selaras dengan hasil otopsi kemarin? Selaras Pak, selaras dengan adegan otopsi tadi, adegan rekonstruksi tadi selaras dengan adegan otopsi, memang sudah sesuai dengan apa yang dia lakukan pada korban, jadi kita tidak mengalami hambatan dalam penyidikan, seperti itu. Sejauh ini ada pengakuan dari tersangka Pak soal hasil otopsi? Kalau masalah pengakuan itu pengakuan penganiayaan saja, ya, pengakuan penganiayaan. Sejauh ini sampai seperti itu pengakuan penganiayaan, ya. Memang diakui oleh tersangka sendiri dia menganiaya istrinya, ya. Mungkin dia tidak tahu efeknya yang menyebabkan sampai meninggal, ya, tapi tersangka mengakui kalau menganiaya istrinya sendiri. Termasuk cekiknya itu, pengakuan hingga cekiknya. Ya, kalau masalah cekik dia tidak mengakui, dia hanya mengakui menganiaya. Intinya menganiaya seperti apa nanti kita buka di persidangan, ya, seperti itu. Baik, ada lagi rekan-rekan? Kemarin kan disebutkan bahwa ini korban ini meninggal dulu baru digantung. Bagaimana? Dalam rekon tadi apakah itu dilaksanakan seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan fakta yang ada, memang sesuai dengan hasil otopsi. Jadi korban ini kan meninggal dulu, baru digantung, ya. Sudah kita jelaskan pada waktu konferensi pers yang lalu, ya, tanda-tanda kematiannya ini bukan seperti gantung diri, tapi memang meninggal dulu, mati dulu baru digantung, seperti itu, ya.
Apakah semua adegan dilakukan oleh tersangka tadi? Ya, sudah sesuai dengan apa yang kita periksa dari awal, kita mintai keterangannya, kita sesuaikan dengan adegannya, itu memang sudah sesuai dari awal yang kita periksa itu. Oke, untuk tambahan Pak terkait hasil visum yang ada tusukan di samping apa nih Pak, pinggangan ini Pak? Itu bagaimana Pak? Kalau hasil visum otopsi tidak bisa kita buka Pak di sini. Tidak, yang di hasil Ya, visum itu Pak. Hasil visum kan ada visum luar. ya, visum luar. Kan itu karena ada tusukan di perut itu Pak. Gimana? Apakah di adegan tadi itu dilakukan dalam adegan tadi? Itu kan diduga digunakan pelaku ya. Di senjata tajam itu kan ada yang pisau itu kan digunakan oleh pelaku, jadi masih dugaan karena memang tersangka ini belum mengakui kalau membunuh, tapi mengakui kalau menganiaya ya. Jadi nanti kita buktikan saja di pengadilan bagaimana proses hukum yang terjadi. Oke. Pak, terkait pasal Pak, apakah masih pasal yang sama? Sejauh ini masih sama karena kita belum mengirimkan berkas ke kejaksaan. Nanti kalau ada perubahan pasal, pasti nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan, karena perubahan pasal ini kan juga menunggu petunjuk dari jaksa. Seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan dengan pasal yang ada dulu, ya, sesuaikan dengan bahan keterangan yang ada dulu, pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, kemudian kita serahkan nanti ke tahap 1 kan ke kejaksaan, seperti itu. Pak, itu kan ada keterkaitan dengan pasal 338 itu Pak, terkait pembunuhan itu Pak. Ya. Apakah itu tidak bisa dipakai untuk pasal alternatif dalam kasus ini? Karena itu kan masih ada keterkaitan Pak. Ya, nanti kita koordinasi dengan jaksa dulu, ya. Kita tidak bisa asal mengubah, karena kita juga harus koordinasi dengan APH yang lain dari kejaksaan, dari untuk pengadilan nanti. Tapi yang jelas nanti kita akan koordinasi dulu dengan kejaksaan. Caranya itu tadi, kita tahap 1 atau kita pengiriman berkas perkara, ya. Nanti setelah ada petunjuk P19 baru kita nanti penuhi lagi. Oke. Seperti mungkin pergantian pasal atau penambahan pasal atau penambahan keterangan saksi, seperti itu, ya. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih.